Udah ya? Udah. Oke. Selamat malam semua para dosen dan teman-teman yang akan menonton video ini. Kami dari kelompok 5 di mata kuliah Arsitektur dan Kritik akan mencoba berdiskusi dengan topik arsitektur dan teknologi. Jadi di sini bakal ada 2 babak diskusi. Yang babak pertama itu kita bakal menyampaikan masing-masing hasil dari yang udah kita baca artikel, pertanyaan juga, dan ekspresi kritiknya. Nah, nanti di sesi kedua, masing-masing akan memberikan tanggapan ya tentang kekuatan, kekurangan, dan saran ke masing-masing teman gitu. Mungkin langsung mulai aja ya babak 1 ya. Oke. Ini dimulai dari saya dulu gitu. Jadi kata kunci saya, oke. Jadi kata kunci saya itu ada 3, futurist, development, sama past. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah sesuatu yang bersifat futuris harus benar-benar terlepas dari masa lalu gitu. Apabila demikian, bagaimana sih posisi teknologi gitu. Nah, ini semua saya muncul pertanyaan ini karena saya baca artikel yang pertama. Boleh diturunin dikit? Oke, jadi Manifesto of Futurist Architecture. Nah, di sini tuh dia ada klaim yang bilang setiap generasi itu harus membangun kotanya sendiri gitu. Kenapa? Karena karakteristik fundamental dari arsitektur futuris itu adalah ketidakkekalan dan kefanaannya. Nah, jadi di sini kayak dia tuh benar-benar menyatakan kalau futurisme itu nggak boleh bergantung pada sejarah arsitektur atau apapun itu loh. Jadi benar-benar kayak harus baru, uh, jadi benar-benar harus baru gitu loh, nggak bisa yang connect ke masa lalu gitu. Oke, sorry. Mungkin biar lebih enak, Dipa boleh follow saya ya. Oke. Terus juga di sini dia sempat cerita kayak di sini tuh dia cerita kayak bodohnya itu adalah kaum muda itu dipaksa untuk menerima kembali model-model klasik onanistik gitu, alih-alih membuka pikiran mereka untuk mencari batasan-batasan baru gitu. Akhirnya dibilang arsitektur ini tidak dapat tunduk pada hukum kontinuitas sejarah apapun. Ini tuh benar-benar harus baru gitu, benar-benar pikiran yang fresh gitu. Terus beberapa artikel yang mensupport gitu. Salah satu yang paling mensupport nih saya cerita sedikit aja, Architecture, the Expression of the Materials Methods of Our Times gitu. Jadi si Corbu ini cerita kayak kebenaran esensial menunjukkan bahwa arsitektur yang dihasilkan dari keadaan pikiran suatu zaman dan bahwa arsitektur itu ada mengambil bentuk dan diekspresikan hanya pada saat itu juga. Nah, dia ngasih support gitu kayak menurut pendapat saya gitu. Kalau kita belum melihat sesuatu yang baru, maka kita tidak akan melakukan yang baru gitu. Nah, menurut saya kalimat ini nih mensupport si artikel yang tadi gitu bahwa apa ya, futuristik tuh nggak bisa bergantung pada masa lalu gitu loh. Pasti mereka pengen cari yang baru gitu. Nah, kayak gini tuh jadi bikin saya bertanya gitu. Berarti posisi teknologi itu gimana gitu? Di sini ada ekspresi kritik, saya bikin kolase gitu kan, kayak setiap waktu tuh di kotak-kotakin gitu. Jadi klaim personal saya itu futuris merupakan ketidakkekalan. Yang berarti suatu teknologi itu tercipta memang untuk satu zaman saja gitu. Nanti ketika masuk ke zaman baru, mulai muncul pemikiran baru lagi. Muncul masalah baru, muncul solusi teknologi baru. Nah, ini karena ngutip kalimat si Corbu tadi yang bilang, kalau kita tidak melihat sesuatu yang baru, maka kita tidak akan melakukan yang baru. Gitu. Ini kayak ngejelasin kayak pikiran kita tuh selalu mencoba membuat batasan-batasan baru gitu loh, tanpa melihat kembali yang udah ada gitu. Jadi daripada kayak, lihat deh yang udah ada apa sih, coba kita bikin lagi gitu. Mereka mencoba cari yang baru terus gitu. Dari saya sih itu, mungkin bisa lanjut ke bawah. Oke, nah. Oke, dari gua kata kunci yang gua ambil itu metode, performance, sama building. Nah, pertanyaannya itu apa yang paling berperan penting dalam menilai sebuah bangunan gitu. Nah, di sini ada 5
5 klaim dari masing-masing kritikus. Yang pertama ini kayak klaimnya itu dari buku engineer, estetik sama arsitektur dari Le Corbusier ini, klaimnya itu engineer, estetika dan arsitektur itu merupakan hal yang harus dipadukan gitu, bukan dipisahkan. Nah terus yang kedua ini dari Gideon, itu klaimnya itu adalah konstruksi dan seni itu punya perannya masing-masing gitu, punya fungsi masing-masing. Terus saat ini tuh seni harus dijadikan sebagai tujuan dan memiliki ekspresi. Nah, konstruksi juga harus dijadikan tujuan nih, tapi dia nggak ada ekspresi gitu. Kemudian dari Le Corbusier lagi, klaimnya ini adalah arsitektur tuh bisa menyelaraskan bentuk dengan bahan gitu. Terus metodenya tuh tampak seperti didikte sama momen yang ada. Terus arsitektur tuh juga katanya harus memiliki ekspresi dalam hal apapun gitu. Mau dari material, bentuk, konstruksi itu harus kayak memiliki ekspresi dalam sebuah bangunan gitu. Terus dari Hugo Herring, klaimnya itu struktur organik itu dianggap sebagai kulit yang melapisi organ tubuh gitu, jadi kayak kulit lapis kedua gitu. Nah terus struktur organik itu bisa mengubah paradigma bahwa bangunan tuh harus berbentuk persegi panjang gitu. Kan paradigmanya itu, jadi dia pengen mengubah itu jadi struktur yang organik seperti itu. Terus perubahan dari geometris ke organik itu merupakan hasil dorongan dari arsitek itu dalam berekspresi gitu. Nah, terus yang terakhir ini dari Ludwig Mies van der Rohe, dia bilang klaimnya itu teknologi itu berakal dari masa lalu. Nah, terus mendominasi saat ini dan cenderung mengarah ke masa depan. Terus teknologi itu lebih dari sekedar metode. Terus arsitektur itu bakal ketinggalan zaman dan nantinya akan digantikan sama teknologi gitu. Nah terus kata orang ini nih, si Alif ini, dia klaim sendiri yaitu seni dan konstruksi itu sebenarnya punya peran dan fungsi yang berbeda gitu, punya peran dan fungsi masing-masing. Tapi kedua hal ini tuh harus bersinergi itu untuk menciptain sebuah kinerja yang baik dalam bangunan. Nah, terus ada lagi nih yang mesti diperhatiin dalam sebuah bangunan itu, selain seni dan konstruksi itu adalah ekspresi dalam sebuah bangunan itu gimana. Jadi ekspresi itu harus hidup, karena ini ngebuat bangunan tuh terasa jadi lebih baik gitu. Nah, metode kritik yang saya gunakan ini adalah memes ya. Yang pertama ini di arsitektur abad ke-20 nih, orang-orang pada nganterin kayak estetik sama konstruksi gitu. Jadi dia milih dua itu, entah itu mau mentingin estetik daripada konstruksi atau mentingin konstruksi daripada estetik, ataupun keduanya diselarasin. Tapi ekspresi sama makna dari sebuah bangunan itu nggak ada gitu. Jadi orang-orang pada ke konstruksi sama estetiknya doang. Nah, terus di memes yang kedua ini sebenarnya kayak gini sih, di arsitektur abad ke-20 ini kayak sebagai penjara gitu, untuk bukan sebagai penjara ya, ada semacam pagar gitu untuk ekspresi sama meaning gitu. Jadi dia mencoba untuk masuk ke ke sebuah bangunan gitu, cuman nggak dapet gitu sampai frustasi gitu, kayak gitu intinya. Tapi untuk sekarang seiring berkembangnya zaman kan kayak ekspresi itu mulai masuk ke sebuah bangunan kayak gitu. Itu mungkin dari gua. Oke, berarti lanjut ke Dipa ya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan
Jadi kata kunci saya itu ada dua, itu konstruksi arsitektur sama ekspresi. Pertanyaannya adalah apa peran teknologi dalam mempengaruhi konstruksi arsitektur? Jadi ini beberapa artikel yang sudah saya baca dan saya ambil content supportnya. Jadi yang pertama itu dari Le Corbusier, di mana dia itu intinya adalah suatu zaman itu akan terus berubah dan akan selalu teknologi yang berkembang itu akan selalu kita pakai, dan istilahnya adalah apapun yang ada sekarang itu kita gunakan gitu. Dan sebagai salah satunya adalah dari arsitektur sendiri itu dari dia menciptakan ekspresi material ataupun di dalam bangunannya sebagai salah satu bentuk teknologi yang berkembang. Jadi dari teknologi itu tuh dia ngasilin bentuk-bentuk bangunan yang baru, di mana dia tuh punya 5 karakter gitu kan, 5 prinsip dia dalam suatu bangunan yang modern, dan itu tuh menjadi sebuah gaya baru di dalam dunia arsitektur gitu, yang dinamakan bangunan modern gitu. Dan dari sini tuh yang kedua itu saya ambil dari Ludwig Mies van der Rohe, di mana dia sendiri itu sama dengan si Le Corbusier, jadi dia punya jadi pelopor arsitektur modern gitu. Dan dia ngomong bahwa teknologi itu adalah sebagai metode. Metode sendiri itu dia maksudkan adalah di mana dia ekspresikan dalam bentuk material, sama dengan Le Corbusier, yang dimana mereka berdua itu tuh lebih mentingin kesederhanaan dan fungsionalitasnya di dalam sebuah bangunan. Jadi di sini tuh yang dia sebut adalah teknologi adalah dia ambil dari dia pakai material-material ataupun bahan-bahan yang mungkin dulunya adalah itu terobosan baru gitu. Kayak salah satunya adalah bangunan Lexoro Drive, di mana di sini dia nyatuin baja sama kaca gitu. Dan salah satu prinsip modernis kan adalah ringan dan bersih gitu di dalam ekspresi bangunannya. Dan yang ketiga itu saya ambil dari Peter Cook. Peter Cook sendiri itu dia juga ngomong bahwa teknologi sendiri itu tuh akan selalu berdampingan dengan manusia, dan sama halnya dengan Le Corbusier yang ngomong bahwa kita semua itu dari semua yang dihasilkan itu dari pemikiran kita di zaman sekarang gitu. Dan salah satunya adalah eksperimen itu sendiri dilihat dari sekarang itu udah banyak banget bangunan prefabrikasi, di mana bangunan sendiri itu tuh bisa di support sama materialnya. Jadi materialnya itu tuh bisa diubah-ubah dan diganti dan dipasang. Jadi tuh pembangunan itu lama-kelamaan secara enggak langsung itu tuh punya satu tujuan, yaitu mudah dan fleksibilitas tinggi gitu, tapi masih tetap dapat bertahan gitu di dalam sebuah bangunan. Terus yang keempat ini dari Kiso Kurokawa, dia juga punya satu style gitu, yaitu dia namain metabolisme, di mana metabolisme sendiri itu dia ciptain di bangunan unit kapsulnya, di bangunannya itu namanya unit kapsul di Jepang, di mana ini dia namain itu sebagai suatu sistem modular, dan di mana bidang-bidangnya itu tuh dapat diubah atau diganti gitu. Yaitu dari ekspresi individunya sendiri, di mana orang-orang yang di dalam sini tuh dapat mengganti unitnya gitu. Lalu yang terakhir itu saya ambil dari Alan Colquhoun. Dia bilang bahwa sebenarnya dia salah satu orang yang mengkritik si modernis ini. Jadi kayak si gerakan modernis ini tuh emang sebenarnya kan kayak cuma keinginan pribadinya doang kan. Maksudnya dari pemikiran keinginan pribadi mereka gitu untuk menciptakan suatu jenis bangunan yang baru. Nah, dia di sini ngomongin tentang simbolis, di mana
sekarang itu tuh kayak bangunan-bangunan simbolis itu tuh kayak selalu ditempa sama perancang gitu. Jadi kayak dia ngomong bahwa ada kebingungan antara teknologi itu emang sebagai alat konstruksi atau teknologi itu sebagai bentuk bangunan sendiri. Jadi di sini tuh saya nggak setuju karena sebenarnya adalah bangunan simbolik sendiri itu lama-kelamaan juga mungkin akan tergantikan oleh bangunan modern gitu. Salah satunya mungkin bangunan keagamaan gitu ya, kayak masjid yang mungkin yang dulunya adalah selalu diharafiahin sebagai secara metaforis tuh ituin sebagai dari kubah-kubah gitu. Dan sekarang kan sudah banyak bangunan masjid yang sudah berjalan ke dalam dunia modernis. Itu dari saya. Oke, thank you Dipa. Oke. Berarti sekarang lanjut ke Jessica ya. Iya. Di sini gue punya 3 kata kunci. Yang pertama teknologi, revolusi sama modern. Terus pertanyaannya itu apa pengaruh dari revolusi terhadap arsitektur modern? Terus di sini ada 4 artikel, ada beberapa artikel. Ini yang pertama dari Le Corbusier, dia tuh bikin klaim kalau arsitektur masa kini itu terlihat seperti didikte dalam kefasihan bentuknya oleh material sama metode modern. Terus yang kedua tuh dari Siegfried Giedion, dia tuh bikin klaim kalau sebuah peristiwa tertentu tuh mengarah pada evolusi terhadap kemungkinan baru. Terus saat si evolusi itu diblok, dia akan mencari jalan lain yang kayak nggak disangka-sangka gitu. Terus yang abis itu ada Ludwig, dia tuh bikin klaim teknologi itu tuh berakar dari masa lalu dan merupakan gerakan sejarah yang nyata. Terus hal itu tuh mendominasi saat ini dan cenderung ke masa depan. Teknologi itu tuh lebih dari sekedar metode, dan ya itu adalah dunia itu sendiri. Teknologi lebih unggul di dalam hampir segala hal. Dimanapun teknologi mencapai pemenuhannya yang sebenarnya ia berubah menjadi arsitektur. Terus abis itu ada Steve Ternouy, dia tuh bikin klaim kalau kesediaan dan kemampuan setiap pengadopsi untuk mengadopsi inovasi itu bergantung sama kesadaran sama interset evaluasi uji coba sama adopsinya mereka. Memahami mekanisme penyebaran inovasi teknologi itu menandai transisi dari teknologi sebagai alat ke teknologi sebagai sistem pengguna dan teknik. Terus memahami bagaimana tantangan utama desain baru itu biasanya berawal dari konsep awal hingga solusi yang diselesaikan dapat memberikan wawasan penting tentang keadaan seni terkini di dalam desain bangunan komersial yang responsif terhadap energi. Terus di sini gue bikin metodenya itu pakai kolase. Ini mau dijelasin ya. Jadi adanya revolusi arsitektur ini sama perkembangan teknologi ini tuh jadi ngebuat si arsitektur ini tuh harus beradaptasi sama paradigma baru sampai ke penyesuaian elemen-elemen strukturnya dia biar dia dapat merespon si revolusi itu dengan baik. Terus revolusi arsitektur ini tuh dia menyebabkan perubahan wujud arsitektur. Soalnya dia menggunakan teknologi. Kan yang sebelumnya kayak masih banyak yang menggunakan tenaga manusia gitu. Terus perkembangan teknologi ini tuh menjadi sebuah metode untuk mendesain menggunakan material baru. Terus material-material baru ini tuh dieksplorasi pakai mesin sama teknologi baru gitu, sehingga di dalam struktur konstruksi arsitekturnya itu mengalami perubahan material. Terus
si revolusi ini tuh memberi tantangan baru di dalam dunia arsitektur, soalnya yang inovasi materialnya tuh berkembang dengan pesat. Jadi arsitektur modern itu dia muncul sebagai respon dari revolusi dengan adanya kemajuan di dalam bidang teknologi. Udah dari gue. Oke, thank you Jessica. Oke, kita udah masuk ke babak 2. Tadi di babak 1 masing-masing udah nyampein klaim dari artikel-artikelnya, pertanyaannya, sampai klaim personalnya. Nah, sekarang di bab 2 ini masing-masing diharapkan untuk memberikan tanggapan ke kekuatan dari masing-masing penyampaiannya atau kontennya, kelemahannya, dan juga saran yang mungkin bisa diberikan. Mungkin dimulai dari tadi ya, saya dulu kali ya. Kira-kira ada tanggapan dari teman-teman? Dari gue dulu deh ya, gue nanggepin. Kalau dari gue, kekuatannya itu sebenarnya udah dapat futurisnya itu tuh dari artikel yang lu baca. Karena emang setuju juga sih, karena si futuris ini tuh emang benar-benar sesuatu hal yang baru dan tanpa melihat dari sisi masa lampau gitu kan. Jadi, futuristik. Jadi, apa yang pemikiran kita saat ini, ya itu dari posisi teknologi kita kan. Tadi ada yang kata-kata kayak gitu kan. Jadi, itu kekuatannya. Terus, kelemahannya itu, kalau dilihat dari artikelnya juga, mungkin pembahasan tentang teknologi seperti apa yang dikembangkan di masa arsitektur futuristik ini tuh apa. Jadi kayak yang dikembangin apa sih teknologinya secara teknologi. Kayak gitu sih menurut gue. Oke. Kalau dari gue, apa ya? Gue setuju sama tadi Dipa bilang, ini kalau misalnya lu ngambil kata kunci yang futuris sih udah dapet ya dari artikel-artikel yang ada. Terus itu kelebihannya, kekurangannya itu paling di ini nih pertanyaan, apabila demikian bagaimana posisi teknologi. Nah, dari posisi teknologi itu lu di akhir tuh nggak ngejawab posisi teknologi itu di mana gitu. Nggak tahu sih, maksudnya mungkin lu mempertanyakan itu ya, tapi di apa yang lu bahas nih, teknologi ini kayak belum tahu aja posisinya di mana gitu. Terus cuman ya gitu. Terus tapi di sini yang klaim personalnya nih, lo ngomong kayak teknologi tercipta memang untuk zaman itu saja, itu gue setuju tuh. Kayak gimana ya? Teknologi itu ada di zaman itu doang. Nah, terus kalau misalnya udah berkembang zaman lagi, masuk ke zaman baru, kayak pemikiran-pemikiran baru tuh muncul, itu gue setuju tuh. Itu juga kelebihan. Cuman yang kurang ini ya. Bagaimana posisi teknologinya belum tahu nih. Oke. Sama paling kayak metode kritiknya deh. Metode kritiknya menurut gue ini udah cukup ngegambarin nih. Lo di sini mau ngasih tahu kayak di tiap zaman tuh teknologi beda-beda kan. Kayak dari zaman batu terus abad pertengahan kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut gue sih yang digambarin di sini nggak bakal jelas kalau kita belum baca klaim dulu nih. Kalau misalnya nggak ngebaca klaim dulu, gue nggak bakal ngerti gitu. Mungkin kayak ada apa ya? Nggak cuma foto doang nih, kayak ada ilustrasi apa gitu mungkin. Yang bisa cukup ngejelasin sih klaim gitu. Kalau dari gue sih itu. Thank you. Kalau dari gue yang kelebihannya itu
yang di akhirnya tuh udah ada yang si klaimnya itu, yang si klaim yang mau diambil, yang si futurisnya itu udah ada. Terus yang kekurangannya itu sama kayak Diva yang daerah itu dia kayak nggak terlalu ngebahas yang si teknologinya gitu, jadi gitu kan yang mau dibahas yang si teknologinya gitu, tapi itunya yang daerah tuh nggak dibahas banget gitu. Oke. Thank you. Berarti tanggapan untuk gua itu ya. Oke, thank you semua. Mungkin lanjut ke Alif ya. Iya, boleh. Boleh digeser, Dip? Bentar, lagi. Oke. Kok follow? Oh, iya udah. Apa nih? Lu yang geser-geser. Gue yang geser. Oh iya. Nah, Ini yang mau kritik, yang mau ngasih saran, dia yang follow lu gitu. Oh, Biar enak. Yaudah, yuk, lanjut. Kenang mau nanggepin apa? Oke. Mungkin ini ya, kelebihannya dulu kali ya, kekuatannya Alif. Alif itu dari kata kunci, pertanyaan, sampai klaim-klaim dari artikel tuh udah cukup relevan. Terus sampai di endingnya tuh klaim personalnya tuh dia menurut gue ya, Alif berhasil ngambil kesimpulan dari masing-masing dan menggabungkannya, sintesis ya gitu. Itu cukup baik. Terus metode kritiknya tuh unik sih, pakai meme, jadi kayak simple tapi langsung ke poinnya gitu loh, jadi jelas gitu. Itu kelebihannya. Cuman kekurangannya nggak tahu ya, ini orang lain sama atau enggak gitu. Tapi kalau gue sih di beberapa artikel kayak kurang ada support. Nggak tahu itu wajib atau enggak ya. Cuman kalau nggak ada support pas baca gini jadi agak bingung gitu sih paling. Kalau dari gue itu aja sih paling. Iya. Kalau dari gue sih tanggapannya buat Alif, kan klaim terakhir lu tuh seni sama konstruksi ya. Terus gue tuh bingungnya, bentar guys, mati lampu guys. Yaudah lah ya. Gue bingungnya di sini tuh sisi seninya itu tuh dilihat dari mana sih? Gue bingung juga. Mungkin perlu ada support juga sih kali ya, kayak Kenang. Yang tadi diomongin sama Kenang, contohnya apa sih? Maksudnya seni sama konstruksi. Kalau konstruksi mungkin ya tahu lah ya, maksudnya dalam pembangunan bangunan tuh pasti ada konstruksi arsitekturnya. Tapi kalau dari sisi seninya itu tuh dilihat dari mana? Apakah dari imajinasi kita ketika kita ngedesain atau outputnya gitu loh. Jadi kayak gue masih bingung juga sih di sini. Dan kata kuncinya gue juga bingung. Udah sih paling kalau dari meme sendiri ya unik sih pakai dari gue bingung karena gue masih bingung sama seninya itu dari mana, kan estetika sama konstruksi gitu ya, ekspresi dan tujuannya gitu. Gue masih bingung sama yang seninya itu sih. Mungkin kalau emang pengen ngomongin tentang seninya itu tuh mungkin bisa disupport dari maksudnya seninya itu tuh apa gitu. Gue masih bingung sih. Itu dari gue. Iya udah. Oke. Kalau dari gue tuh suka banget lihat yang si meme ini. Jadi kayak
penyampaiannya itu tuh kayak jadi kayak menggunakan humor gitu loh, jadi kayak menarik gitu, terus juga kayak ngena ke ininya, ke si klaimnya ini gitu. Terus kalau untuk kekurangannya, gue masih bingung nih. Alhamdulillah nggak ada. Sumpah bingung. Ya udah, mungkin kekurangannya nggak kelihatan kali ya Iya kali ya. di mata lu. Aduh. Ya udah. Ya udah, thank you buat saran masukannya. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut bahas Dipa ya. Dipa boleh diturunin. Udah. Follow dong. Kalau dari gua, apa ya, gua ini sih, dari kata kunci sama pertanyaan. Menurut gua, oke, ini ada konstruksi arsitektur, di sini juga ada konstruksi arsitektur. Tapi kenapa di sini ada kata kunci ekspresi gitu, nggak? Ya mungkin karena di artikelnya ini banyak ekspresi ya, maksudnya ada yang bahas ekspresi, tapi nggak masuk ke pertanyaannya nih gitu. Nah malah pertanyaannya masuk ke kayak peran teknologi, jadi kayak tanda tanya gitu sih menurut gua. Tapi kalau misalnya untuk ngomongin dari pertanyaan terus ke artikel-artikel sama klaim-klaim yang ada sih, menurut gua udah cukup relevan sih. Udah cukup relevan, dan ya itu kelebihannya. Ya kekurangannya itu doang paling, yang ini kata kunci sama pertanyaan. Enggak, paling metode kritik sih. Ini maksud gue, metode kritik sih nggak apa-apa nih. Maksudnya apa ya, kalau gue tuh lah, apa ya, kebanyakan orang bukan ya, maksudnya gue termasuk gue gitu, kayak kalau misalnya ngeliat metode kritik kayak narasi, kayak udah paradigmanya udah mulai males gitu untuk ngeliatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak entah itu kolase, Benar-benar. jadi kita tuh lebih tertarik dan lebih pengen tahu nih apa nih maksudnya, ini apa sih, kayak gitu loh. Sedangkan kalau narasi kayak apa ya, mungkin dibaca berkali-kali dulu baru paham nih maksudnya kayak gini gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu kali ya. Oke, thank you. Lanjut gua kali ya. Kalau gue sih setuju juga sama Alif gitu, kayak kekurangannya kata kuncinya jadi kurang balance gitu antar lu udah naruh dua nih, konstruksi arsitektur sama ekspresi, tapi kenapa yang ekspresi kayak kurang dibahas gitu. Terus kalau kelebihannya sih klaimnya sama supportnya didukung banget ya gitu, jadi cukup jelas gitu kalau baca. Sama tadi juga yang Alif bener sih, yang metode kritik narasi gitu, apa ya, kurang, mungkin ini bukan kekurangan lu tapi kekurangan gue ya gitu, gue males bacanya gitu, jadi bingung lah, ini gue kayak baca satu artikel lagi gitu. Oke. Tapi tadi gue sempet baca cepat gitu, cukup, maksudnya nggak terlalu bertele-tele sih kalimat lu bener-bener kayak detail gitu. Iya sih, maksudnya itu bukan kekurangan kita, Dari tapi gue itu sih. kekurangan kita ya. Iya ya, kekurangan kita bukan kekurangan kita. Tapi maksudnya
ya biar lebih menarik lah gitu. Oke, paham. Iya. Gitu. Thank you, Kena. Yuk. Kalau menurut gua kelebihannya itu yang si kata kuncinya itu kayak apa dari yang si artikel-artikel ini tuh kayak udah dapat semua gitu yang si kata kuncinya. Terus ini juga yang si artikel-artikel ini juga kayak didukung sama support yang kayak yang lengkap gitu. Jadi ya gitu. Terus kalau kekurangannya sama kayak Alif sama Kenang, kalau misalnya narasi gini, kalau misalnya menurut gue kayak apa, jadi kayak harus dibaca berulang-ulang gitu. Terus kalau misal kayak ada yang kayak nggak masuk itu jadi kayak dibaca ulang lagi gitu. Jadi gitu sih. Oke, thank you Jessica. Oke, sekarang lanjut terakhir Jessica ya. Gue dulu deh. Follow dong. Boleh Alif dulu. Oke, udah. Apa ya? Oh, ini. Di sini ada pertanyaan nih, apa pengaruh dari revolusi terhadap arsitektur modern gitu kan. Nah, tapi dari segi klaim-klaim yang ada sih apa ya? Ada sebagian yang udah mengarah situ dan sebagian yang enggak gitu. Nah, terus ini juga yang klaim-klaim yang ada ini nggak didukung sama klaim lu sendiri gitu. Klaim lu sendiri nih mau ngarahnya kemana nih, belum tahu kita gitu. Gue sih belum ngeliat itu ya. Maksudnya dari penjelasan lu pun gue belum nangkep yang klaim utama lu tuh apa gitu. Dan nggak relevan ke pertanyaan gitu sama nah itu. Terus kelebihannya sih ini udah masuk kayak lebih ngarah ke teknologi revolusi sama modern ya. Nah, terus di artikel-artikel yang ada sih udah ada kata kunci itu semuanya gitu di artikel-artikel yang ada. Sama apa ya? Kalau dari metode kritik sih yang college ini udah menurut gue ini udah cukup lumayan bagus sih. Udah maksudnya kalau misalnya sambil baca abis baca artikel lu terus setelah lu jelasin juga kayak langsung nangkep sih maksud dari kolase ini gitu. Dari ya gitu kayak di sini kayak ngubah paradigma dari masa lalu ke modern gitu kan. Ini udah menarik sih. Dari gue sih itu aja. Thank you, Ali. Oke, gue deh. Kalau dari gue, bahannya tuh menarik banget menurut gue, revolusi. Karena teknologi sendiri itu kan pasti berevolusi kan, dengan seiring berjalannya waktu. Terus ditambah lagi dengan sisi modern. Tapi di sini menurut gue yang menarik itu ada kata-kata inovasi nih, ngomongin tentang suatu inovasi. Mungkin kalau emang nggak tahu juga ya, mungkin kalau misalnya emang ngerucutnya ke salah satu revolusi itu kan sebenarnya adalah inovasi yang udah dikembangin kan. Mungkin bisa cari bahan-bahan yang udah udah ngegunain inovasi itu sih sebagai salah satu bentuk teknologi yang udah
udah ada dan mungkin teknologi baru gitu yang dipakai. Terus udah sih paling itu sih, sama yang kolasenya juga udah ngedukung banget kayak secara yang bahannya yang pengen lu angkat gitu ya, udah kelihatan banget yang sekarang dipakai tuh kayak gimana sih secara konstruksi bangunannya. Dari kolasenya udah ngedukung. Itu sih kalau menurut gue. Thank you, Dipa. Iya. Lanjut gue ya. Dari kata kunci, pertanyaan, bener kata Dipa cukup menarik gitu. Tapi ya tadi mirip kayak Alif, klaimnya mungkin kurang didukung sama supportnya gitu ya. Terus juga benar, metode kritik sih udah menarik juga tuh, udah nampilin lah gitu kan, ide yang mau lu sampein tuh apa gitu. Cuman benar kurang klaim personal sih, jadi kayak kita nggak tahu nih hasil dari yang lu baca dan lu pikirin tuh apa gitu. Itu kurang tampil aja sih. Tapi menarik sih bahasannya ini, bener. Dari gua gitu sih. Thank you. Oke, thank you teman-teman dan semua yang udah nonton dari tadi diskusi kita. Tadi kita semua udah masing-masing udah nampilin klaim personal kita apa, ekspresi kritik kita seperti apa, dan masing-masing juga sudah saling komen ya, memberikan tanggapan gitu. Ya semoga aja dari sini makin tahu kekurangannya dalam kritik itu apa, dan makin kuat lagi ke depannya kritik kita dalam mengkritik arsitektur. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bye-bye. Thank you semua. Amsya.